Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pada kesempatan pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang apa itu use cogents. Dari pendapat masing-masing dari kelompok kami. Dengan taku, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Cacilia Ena Putri dengan NIM 13.122.00087. Lalu dengan teman saya, Saya Riko Pratama dengan nomor NIM 13122000107. Baik, dengan saya Bella Joy Dewi dengan NIM 131220108. Dengan saya Sandra juga dengan nomor NIM 13.122.011. Saya Renata Dewi Puspita Muldoko dengan NIM 13.12.200.115. Saya Jengintan dengan NIM 13.12.200.124. baik, kami akan masuk pada sesi presentasi. Untuk saudara Riko, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, ius cogens adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan ius cogens dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Walaupun begitu, beberapa norma yang biasanya dianggap sebagai ius cogens adalah pelanggaran terhadap genosida, pembajakan yang terjadi pada laut, perlakuan perbudakan, serta penyiksaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Riko. Selanjutnya untuk saudara Renata, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih pada moderator untuk waktunya. Di sini saya memiliki pendapat bahwa ius cogens ini secara langsung adalah sebuah norma yang mengikat semua negara tanpa mempertimbangkan keikutsertaannya dalam perjanjian internasional yang mengakui norma ius cogens tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam tataran hukum internasional sesuai dengan tujuan awal dalam pembentukan norma-norma dalam ius cogens tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Renata. Baik, menurut saya, jus cogens atau ius cogens dalam bahasa Inggris biasanya juga disebut dengan peremptory norm, juga dikenal sebagai norma yang ditaati, adalah prinsip mendasar dan utama dalam hukum internasional. Ini adalah frasa Latin yang diterjemahkan menjadi hukum yang memaksa. Sifatnya mutlak, artinya tidak ada pembelaan terhadap perbuatan yang dilarang jus cogens. Norma-norma ini walaupun terbatas tidak dikatalogkan. Hal ini berasal dari perubahan sikap sosial, politik, dan hukum kasus-kasus besar dan tidak ditentukan oleh badan berwenang manapun. Terima kasih. Selanjutnya, untuk saudara Ajeng Intan, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Ius cogens merupakan suatu norma hukum internasional yang bersifat umum yang diterima dan diakui oleh dengan cara apapun berdasarkan manfaat dan pentingnya pendidikan bagi anak. Kebijakan pendidikan nasional belum sepenuhnya selaras dengan instrumen hak asasi manusia internasional, sehingga pembangunan sektor pendidikan tidak sepenuhnya berbasis hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak atas pendidikan, terutama dalam hal pendanaan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah serta peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu,
dapat dipahami bahwa norma wajib yang disebut juga Ius Cogens adalah prinsip dasar hukum internasional yang diterima oleh seluruh negara komunitas internasional. Baik, terima kasih untuk Saudara Ajeng Intan. Selanjutnya untuk Saudara Sifra, silakan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan. Jadi, dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian, pengertian jus cogens terdapat dalam bagian 5 yang mengatur perihal pidana berhenti berlaku dan penundaan berlakunya perjanjian. Pada putusan pasal 53 dinyatakan sebagai berikut. A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as norm fortified only by a subsequent norm of general international law having the same character. Jadi yang dimaksud adalah sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama. Dalam pasal ini juga tercantum bahwa jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan norma yang memiliki karakter yang sama. Jadi jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan jus cogens juga. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Saudara Berta, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas moderator waktunya. Menurut pendapat saya, asas jus cogens merupakan norma yang memaksa dan mengikat membentuk hukum internasional. Dalam arti ini, jus cogens dapat disebut sebagai norma yang dapat membatasi kehendak negara. Dalam hal ini, norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dilanggar. Dan dalam asas ini juga dijelaskan bahwa suatu perjanjian internasional dapat batal demi hukum jika dalam pembentukannya bertentangan dengan norma dasar hukum internasional umum, di mana hal ini telah dijelaskan pada pasal 53 dan pasal 64 Konvensi Wina. Lalu, tidak semua peraturan hukum internasional dapat dikatakan sebagai asas ius cogens. Dapat dikatakan ius cogens apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu yang pertama, syarat double consent, dan yang kedua, syarat universalitas. Syarat double consent ini telah dijelaskan dalam pasal 53 Konvensi Wina tahun 1969 maupun 1986. Di mana dikatakan bahwa suatu kaidah atau norma hukum dapat dianggap sebagai jus cogens apabila kaidah tersebut telah disetujui oleh negara-negara sebagai kaidah atau norma yang bersifat kaidah norma hukum yang bersifat umum dan bersifat memaksa. Lalu yang kedua yaitu syarat universalitas, di mana kaidah ini harus diakui dan diterima oleh masyarakat negara sebagai keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa terkecuali. Baik, lalu tadi dijelaskan di awal presentasi apa sih hubungan asas ius cogens dan pemberlakuan penggunaan masker. Dapat kita ingat bahwa 2 tahun ke belakang kita mengalami pandemi COVID-19 di mana WHO memberikan instruksi kepada seluruh negara untuk menggunakan masker, di mana menurut saya untuk penggunaan masker ini sudah sesuai dengan asas ius cogens dan merupakan peraturan untuk dilaksanakan oleh warga-warga negara atau masyarakat internasional yang harus ditepati dan tidak boleh ditentangi, seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, merupakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Ius cogens adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.
Suatu kaidah hukum dapat dianggap sebagai jus cogens adalah jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh negara-negara sebagai kaidah hukum internasional yang bersifat umum dan bersifat memaksa. Atau hal inilah yang dimaksud syarat double consent. Kemudian, kaidah tersebut haruslah diakui dan diterima oleh masyarakat negara sebagai keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa kecuali, atau yang disebut syarat universalitas. Seperti contoh yang direkomendasikan oleh WHO tentang penggunaan masker saat pandemi COVID-19, itu dapat kita simpulkan bahwa aturan tersebut mencerminkan ius cogens, karena peraturan tersebut disahkan oleh organisasi internasional sehingga negara-negara ikut menerapkan peraturan tersebut. Terima kasih untuk presentasi.